Oke-okekan saja kalau oke. Kita mulai. Oke. Saya tampilkan dalam slideshow. Oke. Baik, embedded system, nah, sistem tertanam. Jadi dari sistem tertanam ini banyak yang bisa dipelajari ya, banyak yang bisa dipelajari baik dari hardware-nya kali ini ya, kemudian dari pemrogramannya, kemudian dari sistem operasinya ya, sampai dengan aplikasinya. Jadi materi ini saya ambil dari kursus yang diberikan oleh Israel Bupati yang memang mendalami STM32 dan banyak microcontroller lainnya. Tapi videonya banyak, jadi saya simpulkan saja ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memudahkan. Tapi kalau mau detail nanti datang ke apanya lagi, ke materi yang dia berikan. Oke, jadi kita masuk ke GPIO. Minggu lalu kita masing-masing sudah membahas, walaupun baru ada yang baru kirim, ya arsitektur dari embedded system. Jadi masing-masing coba lihat lagi PowerPoint-nya. Kita ini langsung ke GPIO. GPIO itu kepanjangan dari General Purpose. Jadi itu bisa untuk apa saja, input output. Jadi sebenarnya kalau di arsitekturnya ya STM32F411 ini ada beberapa device yang bisa dihubungkan dengan input output. Kalau yang general itu misalnya untuk dihubungkan dengan LED, LCD, keypad, switch, 7 segment, ataupun input dari beberapa sensor-sensor ya, termasuk dari keypad juga ya. Itu general. Yang spesial itu misalnya untuk komunikasi ya, baik komunikasi antar IC, I2C, SSY, ada juga pakai UART ya, UART atau USART ya, universal synchronous asynchronous receiver transmitter, ada juga untuk timer, kemudian TWM ya. Untuk CAN juga ada, apa CAN kalau nggak salah chip area network ya. Ada juga ADC, analog digital converter. Itu yang spesial. Yang umum adalah untuk menghubungi device-device yang bersifat pasif ya, device-device yang bersifat pasif seperti LED, LCD ya, walaupun LCD ini sekarang ada yang juga aktif sifatnya, tapi masih bisa dikontrol dengan general purpose input output. Ya. Kemudian ini dia chip, kalau kita lihat di Nucleo board ya, ada chip peta di dalamnya ya. Chipnya itu terdiri dari banyak pin ya. Nah, ini masuk surface mount device ya. Kemudian kita akan menggunakan pin A kebanyakan ya. Jadi pinnya itu ada A, B, C, D, E, F nama portnya ya. Jadi kalau port A itu ada pin A1-nya, A0-nya, A1, A2 dan seterusnya, banyak ya. Bisa kita lihat di sini. Kita akan menggunakan dalam hal ini bisa pin-pin yang lain, cuma di PA5 ya ada internal LED yang bisa kita kita cek untuk mencek kebenaran program kita, baik untuk menilai itu on atau off ya. Jadi kita hari ini pakai PA5 ya. Port A pin 5. Oke. Jadi kalau kita lihat di arsitekturnya ini ya, ini arsitekturnya. Blok diagram dari hardware-nya. Ini dia port A ya. Port A. Nah, secara internal dia ada dua bus data ya, dua bus data. Satu bus data yang kecepatannya tinggi sampai dengan 100 MHz clock-nya ya. Sampai 100 MHz itu disebut dengan advanced high performance bus. Ya, ada dua bus data di dalam. Yang satu yang kecepatannya separuhnya yaitu advanced peripheral bus ya. Jadi ada
AHB dan APB. Kita pakai yang kecepatannya tinggi AHB, di mana di sini dari gambar dia terhubung ke beberapa port ya, semua port input output A sampai H ya. A B C D E H dia pakai bus yang cepat ya. Kemudian untuk memori akses ya, DMA juga ada pakai AHB ya. Sementara APB itu digunakan seperti untuk timer eksternal, timer, kemudian user untuk komunikasi, ya itu banyak menggunakan yang bus dengan kecepatannya lebih rendah, yaitu APB. Jadi kita pakai AHB. Jadi kita harus cek dulu, berarti kalau kita pakai port A5, kita pakai bus AHB ya, bus AHB. Di sini kita tandai bahwa kalau pakai PA5 kita pakai AHB. Nanti kalau kita pakai microcontroller jenis lain, kita harus cek lagi karena beda microcontroller, beda pembagian akses busnya ya, beda pembagian akses busnya. Kemudian kita ulang dari awal, ini dia. Dimana kalau AHB untuk membaca port input dia hanya butuh satu siklus clock ya, satu siklus clock. Sementara kalau pakai APB dia butuh dua siklus clock. Ya. Jadi lebih cepat untuk menggunakan AHB. Selanjutnya, nah ini clocknya maksimum 100 mega ya. Selanjutnya, kalau kita mau mendesain program, kita butuh dua dokumen. Yang pertama datasheet-nya, yang kedua reference manualnya. Kalau datasheet ini mungkin jumlah halamannya sekitar kurang dari 100, 60-an atau 80-an, 60-an kayaknya datasheet. Dia memuat informasi yang penting-penting saja. Sementara reference manual, dia sampai 800-an halaman, berisi detail ketika saat kita memprogramnya. Detail informasi saat kita memprogram. Jadi dua-duanya selalu kita buka ketika kita memprogram. Bapak bisa akses menggunakan Google ya. Ini salah satu contoh yang sudah saya download. Walaupun kadang kita dapat versi yang lebih pendek ya, jadi usahakan dapat yang versi yang lebih lengkap. Sudah tadi blok diagramnya, kemudian kita menggunakan nukleus 64 ya, boardnya ya. Jadi board nukleus 64 kita pakai ini dia, ini saya tandai nih F411RE, itu yang kita pakai microcontrollernya F411RE ya. Nah, untuk memprogramnya kita banyak yang bisa ya, bisa digunakan, tapi kita pakai Kill MDK ya, pakai Kill kita ya. Jadi ada tata cara memprogram menginstalnya ada di video yang saya share ya. Dan mudah ya, mudah menggunakannya. Jadi kita pakai Kill. Kemudian nah ini diagram pin di Nucleo F411RE board ya, di mana kadang ini tidak tertulis ya, kadang tertulis mana PA5-nya nggak ada tertulis ya kadang. Jadi kalau kita mau kita bisa cek di datasheet-nya. Datasheet-nya misalnya ini ada tabel. Nah, penamaan pin-nya dia ada yang kompatibel dengan Arduino, ada yang memang bawaan pin dari STM32 ya. Kalau kita mau memprogram pakai Sketch, pakai Arduino juga bisa ya. Jadi pin-pinnya sesuai dengan pin Arduino, ada di sini kesesuaiannya. Tapi kalau kita melihat boardnya, kita cari CN di sini ada tabelnya CN5, ini port digital ya. Pin 654321 kalau di Arduino apa namanya, kalau di STM32 apa namanya. Kita pakai port PA5 nanti ya, port PA5. Jadi ini bisa dilihat di datasheet maupun di user manual ya, tabelnya di mana pinnya berada ya. Lanjut. Ini kelebihan dari PA5 ya. Sebetulnya di STM32 F411RE itu ada di board Nucleo itu ada 3 LED yang disertakan ya, ada 3 LED.
Pertama LED 1, LD1 itu untuk debugging ya, debugging. Jadi ketika kita cokkan modul kita ke sumber tegangan, maka LED yang hidup itu adalah LD1 ya. Kalau dia pada masih proses inisiasi itu nanti merah, kalau sudah oke itu dia nanti hijau. Kalau kita kirim data ke komputer ya, karena kita hubungkan dengan kill kita yang kita editor kita, ketika kita menyimpan data, mendownload data ke board ya, dia akan berkedip-kedip ya, frekuensi kedipnya maupun warna labnya itu menunjukkan status tertentu ya, asal jangan orange. Kalau orange itu dia rusak ya, fail, gagal. Misalnya pengiriman data orange itu gagal ya. Jadi yang LD3 itu untuk power, khusus untuk power, LD1 untuk komunikasi ya sebetulnya, komunikasi, walaupun proses di dalam juga iya. Ada red, green, orange warnanya. Jadi kalau orange dia itu fail pengiriman data misalnya. Nah, yang kita pakai itu adalah LD2. LD2 ini terhubung secara internal dengan PA5. Ya, ini dia. Jadi ini di sini dia terhubung. Ini ada seperti tanda fuse. Ini bisa kita putuskan lewat program ya. Bisa kita putuskan. Ini ada PA5 ini di atas, ini di atas. Jadi dia terhubung dengan LED. Hubungan dengan LED-nya itu seperti ini dia, ini yang gambar kanan. Ini pull, kalau ada resistornya pull up, ini ada resistornya pull down. Jadi kalau ini dia output pin 3 ini tinggi, maka LED-nya hidup. Kalau 1 dia LED-nya hidup, 0 itu dia mati. Walaupun 1 dan 0 belum tentu tegangan 5 volt dan 0 volt ya. Nah, kita pakai return to zero biasanya. Biasanya kalau di microcontroller 5 volt untuk 1, 0 untuk zero. Tapi untuk transmisi beda-beda lagi. Ada yang 1 itu positif 5, 0 itu negatif 5, non return to zero, ada yang transisi. Jadi tergantung kode baseband-nya. Itu kode baseband namanya. Tapi kalau di chip biasanya tergantung TTL atau CMOS ya. Rating sekian sampai sekian itu 1, rating ke arah 0 itu 0. Jadi ini pakai yang ini, bukan yang ini. Kalau yang ini dia pin PA5-nya kita beri 1, LED-nya nggak hidup. PA5-nya ini pin 2-nya kita beri 0, baru LED-nya hidup. Jadi yang di board itu LD2-nya dia seperti ini. Jadi kalau PA5 itu 1, maka hiduplah LED-nya. Jadi ini ada internal LED LD2 yang kita pakai untuk pemrograman. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bapak-bapak, ini kelebihan dari arsitektur microcontroller mungkin kebanyakan sekarang. Mungkin ini kalau ada yang mau bikin paper sederhana, boleh ya, boleh saya ini ya, sederhana saja, yaitu di STM32 ini kan portnya banyak tadi ya, portnya banyak. Nah, dia sumber clock-nya ada internal, ada eksternal ya. Ibaratnya kalau kita nggak tambahin kristal di luar, kita pakai internal, itu clock-nya kita aktifkan. Nah, kalau dulu itu clock itu dikirim ke semua port. Clock itu untuk apa? Misalnya clock-nya 1. Nah, ketika 1 itulah input portnya itu diizinkan masuk. Jadi disampel dia. Jadi input itu harus ngikuti clock. Ketika 1 baru diizinkan masuk. Kalau ketika 0 dia tidak masuk. 1 masuk. Nah, tergantung ini edge triggernya kalau di digital ya. Edge triggernya positif atau negatif. Jadi ketika clock-nya datang, inputnya boleh masuk. Kalau clock-nya belum datang, inputnya belum masuk. Ini untuk apa? Supaya sinkron pengiriman datanya. Jadi kalau dulu semua clock itu dikirimkan ke port-port microcontroller. Akibatnya apa? Ya namanya arus ya, arusnya dibagi-bagi ke semua port, konsumsi dayanya lebih tinggi ya, konsumsi dayanya lebih tinggi. Nah, sekarang di STM32 hanya kalau diaktifkan dia clock-nya dikirim ke situ. Maka ketika kita pakai port PA5 sebagai eksperimen pemrograman kita, yang pertama tadi kita harus tahu di mana lokasinya, di pin board kita. Yang kedua, oh ada LED untuk kalau PA5-nya tinggi, LED-nya akan hidup. Kalau PA5-nya rendah, 0, maka LED-nya akan mati. Udah pakai LD2. Yang sekarang, oh dia
PA5 tadi terhubung dengan AHB bus ya, yang kecepatan tinggi. Oke. Sekarang karena clock-nya itu hanya hidup kalau di-enable-kan, maka PA5 itu harus kita enable-kan clock-nya. Ya. Caranya bagaimana? Kita harus akses ke clock register. Dalam hal ini kalau kita buka nanti sambil jalan nanti saja supaya ini enggak saya tunjukkan di manual user manualnya register yang terhubung dengan GPIO. Jadi kita harus tahu ini dia dia terhubung dengan RCC AHB1 untuk menghidupkan clock di port tersebut. Jadi kalau mau dipakai clocknya baru dihidupkan. Kalau nggak dihidupkan dia nggak aktif. Kenapa Pak nggak dan secara default aktif semua, sayang listriknya. Jadi kalau mau bikin artikel yang sederhana tadi, buat saja semua dihidupkan enable clock-nya di semua port. Kemudian ukur konsumsi powernya, ya. Kemudian sekarang matikan semua, memang mati secara default. Kita hidupkan yang port yang kita pakai saja. Nah, jadi misalnya eksperimennya hanya untuk mengirim data ke komputer sekaligus ukur power consumption-nya di ada modul untuk mengukur power consumption-nya. Jadi dibandingkan jadi bikin artikel sederhana untuk mahasiswa mungkin bisa reduksi konsumsi energi microcontroller melalui penonaktifan clock pada port. Nah, jadi itu bisa diukur, bisa dibandingkan konsumsi dayanya. Jadi kita harus aktifkan dengan cara kita cari dia register yang terhubung dengan untuk port A, untuk mengaktifkan port A, nama registernya di sini adalah RCC AHB1 Enable Register. Enable Register. Jadi namanya ini penting sama kita, RCC AHB1. AHB1 karena dia Advanced High Performance Bus ya. Yang pertama, karena ada yang kedua, ini AHB1, yang kedua mungkin di bawah mungkin saya nggak buka semua. Oke, kemudian enable register ya, RCC. Nah, dia registernya ini ada 32 bit. Coba kita lihat ini bit pertama 1 2 3 4 sampai 31 bit. Nah, jadi bit yang DMA 21 dan 22 ini bit 16 sampai 20 reserve, bit 23 sampai 31 reserve ini untuk internal ya, bukan untuk di program kita. Jadi yang bisa kita program ini GPIO A, GPIO B, C, D, kemudian GPIO E, GPIO H ya. Jadi ini untuk CRC enable. CRC itu adalah cyclic redundant code. Kalau kita ngirim data serial, kita bisa tambahkan kode tambahan di belakang untuk mengecek, mendeteksi atau memperbaiki kalau ada bit yang error. CRC. Jadi yang kita perlu enable kan yang mana? Ini dia GPIOA. Berarti kita harus kasih pin 1 di sini untuk bisa enable. Kalau 0 dia disable. Cara memprogramnya ini dia yang di bawah. RCC AHB1 enable register sama dengan 1. Loh, kok bisa sama dengan 1 ya? Sama dengan 1 itu kalau kita menulisnya 0 kali 1 ya, kita ini enggak saya tambahkan, nanti di programnya baru nampak. 0 kali 1 berarti itu dalam heksadesimal. Kan ini 32 bit ya, 32 bit itu berarti 32 bit. Harusnya heksadesimalnya, satu heksadesimal itu 8 bit. Berarti kita harusnya nulisnya ini bukan sama dengan 1 saja. Kita bisa tulis sama dengan 0 kali, ini menunjukkan 0 kalinya menunjukkan heksadesimal ya. 0 kali 0001 ya. Nolnya 3 kali di depan baru 1. 1 berarti dia 8 bitnya itu 0001. Sorry, 4 bit. Kita pakai heksadesimal 4 bit. Berarti ini harusnya RCC tanda panah AHB1 enable register karena ini 32 bit. Ini 32 bit, kalau di potong-potong menjadi 4 bit, kadang 4 bit 2 pangkat 6, 4, 16 ya heksadesimal. Berarti ada 8 kelompok.
8 kelompok 8 heksadesimal ya. Jadi ini harusnya ditulis sama dengan 0 kali 0001, di mana 0 pertama paling kiri itu berarti 4 bit 0000 semua. Yang kedua juga 4 bit 0000, yang ketiga 000 berarti sudah 4 bit ya. Berarti 4 bit harus 8 ya, sorry, harus 8 ya, harus 8. Saya koreksi lagi ya. Ini sama dengan 1 bisa, atau sama dengan 0 kali 8 ya. 0000001 ya. Karena satu angkanya itu 4 bit ya. Berarti satu ujungnya itu 001. Jadi ini 1 ya, terset. Nah, kalau dibuat biner kita bisa tulis 0B ya, biner ya. Kalau heksa 0 kali ya. Ini 0B. Biner dia ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya ini 31 ya. Ini 31 baru satu yang paling ujung 1. Jadi daripada repot kita langsung seperti ini saja, sama dengan 1. Supaya ini terset 1, yang lain 0. Berarti kita mengenablekan clock di GPIOA. Jadi clocknya di-enablekan dulu. Cara mengenablekan clocknya, ingat registernya apa, atau cari di user manual untuk menambahkan clock. Jadi kita set nama registernya RCC AHB1 enable register, kita buat sama dengan 1. Pak, ini kok ada tanda seperti ininya? Ya, tanda tegak. Ya, tanda tegak. Misalnya kalau kita program ternyata sudah ada port-port yang di-enablekan, maka kita menambahkan enable port port GPIOA ya. Yang lain nggak terganggu. Jadi kalau nggak dikasih tanda tegak ini di sebelum sama dengan di tanda tegak, maka yang lain akan mati ya. Tapi kalau kita pakai tanda tegak kemudian sama dengan, maka yang lain tidak terganggu. Maka kita enablekan GPIOA port E untuk mengaktifkan PA5 ya. Itu satu. Jadi kita pakai port apa? Kita enablekan clock-nya di port tersebut. Itu satu. Yang kedua, nah, jadi pin PA5 kita buat untuk input apa output? Pertanyaan selanjutnya ya. Input atau output? Maka kita harus set dia sebagai input atau output. Bagaimana men-setnya? Ada namanya register direction, arah, atau mode register kalau di STM32 ya. Jadi ini ada mode register, kalau kita cari, oh ada register untuk mode ya. Jadi ini ada 32 bit juga ya. 32 bit. Ini pakai X di atasnya, GPIOX. Maka kalau kita mau set GPIO yang kita pakai adalah port A, yaitu PA5, port A pin 5, PA5, maka GPIO register yang kita pakai adalah GPIOA. Ya, ini tulisan X-nya diganti A. Kemudian modder sama dengan, kita mau port berapa? Ini port 1. Nah, ini setnya ada 2 pin. Oke. Ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5. Maka kita akan set yang ini, modder 4 ini ya. Pin 5 ini. Jadi 2 digit. Dia 2 digit. Kalau kita masukkan nilai 00, dia sebagai input. Kalau 01 dia sebagai output. Kita mau jadi apa? Output. Maka pin di sini harus dijadikan output. Cara setnya seperti ini. Ini 00. 00, berarti 4 bit pertama itu 0 ya, 4 bit pertama 0. 4 bit kedua 00 00, 4 bit kedua 0. 4 bit ketiga ya, ini 0, kita harus bikin 1 ya. Nih. Output ya. Maka sebentar, ini 0, ini 0, ini adalah 01, 01. Berarti ini 1 0 0 0. Maka ini 0001. 0001. Nilainya berapa? 001 nilainya 1. Tapi sebentar. Sorry, ini 1 yang ini. Ini yang ini. Kemudian ini pin 0 1 2 3 4. Oh, kita pakai 5. Sorry, ini 5. Kita pakai 5 ya. Berarti ini 0 1 0 0, berarti 4 ini dia.
ya. Kemudian yang lain 0,00000 ini kalau dalam bentuk bit, ya. Kalau bentuk bit, kalau dalam bentuk heksa ini kita tulis, ya. GPIO modder itu 0 kali 0, tapi 0 yang di depan ini pun bisa dihapus. Jadi sama dengan 0 kali 400, ya. 0 kali 400 settingnya, supaya men-setting PA5 ini 01, 01. Kalau yang lain ternyata sudah dipakai, kita pakai tanda vertikal di sini. Tanda apa namanya? Lupa saya. Ya, tanda vertikal di sini. Jadi kalau ada tanda vertikal, oh berarti pin daripada PA5 kita buat sebagai output. Sudah, ya. Sudah, berarti pertama tadi enablekan registernya, di pin berapa dia berada, kemudian set dia sebagai input atau output, sebagai output, set di GPIO modernya, mode register, ya, mode input atau output. Kemudian data yang masuk mau disimpan di mana? Atau data yang mau dikeluarkan kita simpan di mana? Kita butuh register datanya. Register data ada dua, data untuk input, ada data untuk output. Maka kalau kita lihat di user manual, register GPIO, kita akan dapat, oh ini register untuk data untuk output, ya. Sorry, ini saya salah copy register. Saya copy IDR-nya. Ya, kita perlunya ODR, ini tulisannya ODR, ya. Harusnya kita ODR. Nah, portnya port apa? X-nya ini kita ganti A, ya. X-nya ganti A. Kita GPIOE, ya. ODR, ya, kita output, ya. Maka portnya mana saja? Ini port 1, port 2, port 3, port 4, port 5. Nah, maka port yang ke-5 kalau kita mau menghidupkan. Ya, jadi kenapa 20 diusi? Karena kita mau port yang ke-5 yang kita aktifkan sebagai datanya. Ya, jadi datanya dikirim 1, maka nanti outputnya adalah 1. Sudah lengkap, sudah lengkap. Jadi kita butuh 3, enable clock, kemudian mode registernya, input atau output, yang ketiga datanya. Maka kita sudah bisa memprogram. Ini ada yang lain, ya, tapi nanti ini saya terangkan nanti. Nah, ini kita program. Kita pakai port PA5, ya. Kemudian kita pakai enable register di AHB1, ya. Kemudian modernya kita set apa, kemudian ODR-nya kita set sebagai outputnya. Maka kita mulai, kita include-kan STM32 header-nya, itu untuk memanage setting-setting yang dibutuhkan untuk prosesor apa, ya, microcontroller apa. Kita pakai yang for xx.h, ya. Kemudian registernya kita enablekan sama dengan 1, ya. Atau kalau mau buat 0 kali pun silakan, 0 kali 0001 atau 0 kali 1, kalau mau gampangnya seperti ini saja. Kemudian mode registernya dia sebagai output, kita beri 0 kali 400, ya. Kemudian ini inti programnya while, ya, while. Looping, ya, looping terus menerus, nggak mati-mati, ya. Loopingnya apa? Memberikan data di ODR-nya, di output data registernya, itu kita kasih nilai 1. Supaya tidak mengganggu yang lain, ini kita kasih tanda tegak lagi pun nggak apa-apa, ya. Nggak mengganggu yang lain. Tapi ini untuk yang port A5, dia akan terus-menerus mengeluarkan 1 ini, port ke-5 ini dia. 1-1, sehingga apa? Kalau kita lihat di LD2 setelah kita download ke board kita, maka LD2 akan terus-menerus hidup. Nah, kalau mau dihidup mati, kedip-kedip bagaimana? Program selanjutnya, ya. Ini sama programnya. Sebentar. Oke, ya. Ini dia pakai program tapi PSSR. Ini belum kita bahas PSSR. Pakai set reset, saya salah. Oke, kalau mau kedip-kedip buat sajalah program sendiri, ya. Kita bikin apa? Waktu delay-nya. Ini contohnya di sini ada delay, ini delay. Delay itu looping, ya. Looping. Jadi pembagian delay-nya karena dia pakai 100 MHz, ya. 1 kali ini
Satu kali looping dia sekian hertz ya. Sekian hertz ini hitungannya nanti ketika kita belajar timer baru kita cek perhitungannya. Jadi kalau delay-nya mau 1 milisecond ya, maka atau 100, maka nilainya 100, delay-nya 100 ya. Delay-nya 100 ketika looping dikurangi jadi 99, ketika 99 dia looping sampai 3195 ya. Selesai, balik lagi. Jadi ini untuk delay ya, untuk delay. Delay pakai pseudocode ya, kode biasa, nggak pakai pemrograman timernya, nggak pakai program timer. Jadi dia ini pakai delay, hanya hitung clock saja ya. Nanti perhitungannya waktu belajar timer ya. Jadi delay-nya 100 milisecond, maka ketika ini delay-nya kita pakai di sini ya, kita pakai ke program di atas, kita buat sini misalnya delay milisecond 100, maka dia akan hidup 100 milisecond. Kemudian kita set lagi GPIOA ODR sama dengan 0 semua. 0 semua berarti mati, delay 100 lagi. Kemudian looping lagi ke atas, maka lampunya akan kedip-kedip. Demikian. Kemudian yang terakhir ada namanya register set reset. Nah, set reset. Jadi GPIO kalau kita mau PA5 tadi, GPIOE ini untuk set reset register. Bit set reset register ya. Jadi yang atas untuk reset, yang bawah untuk set ya. Jadi kalau ini PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, maka untuk set ini harus diberi 1. Jadi nggak pakai ODR, dia nggak pakai data ya. Dia hanya datanya kosong, nggak ada. Tapi yang dia apakah set reset saja. Jadi set maka ini dibuat 1. Reset ini buat 1. Jadi ini 1 set reset ya. Maka untuk settingnya misalnya ini GPIOE BSR untuk pin yang rendah. Ini kan pin 00 10 0000. Jadi pin 0 1 2 3 4 5 ini yang ini 1. Kalau yang ini ya. Caranya ini 0 yang ini jadi 40 untuk bit ya. Yang 2 ini adalah 10 dia. Jadi 0010 ya. Yang ke-6 ya. Yang ke-6. Kemudian untuk yang resetnya dia harus yang atas. Maka di sini 0 ada 4 ada 40. Ini dia 40. Berarti 40 yang atasnya lagi tambah lagi 0 2 ya. Jadi yang di bawah ini 40 untuk yang bawah, yang atas untuk set yang ini. Ya, untuk reset ya. Maka kalau pakai BSR kodenya itu adalah seperti ini. Sudah diaktifkan clock di PA5, kemudian dia untuk output, kemudian set, PA-nya tinggi, lampunya hidup, kemudian delay 100 milisecond, kemudian kita reset, lampunya mati, kemudian delay lagi 100 milisecond. Akhirnya ini untuk delay-nya. Kalau untuk input bagaimana? Input ya modenya diganti. Modenya kalau tadi untuk output 01, untuk input 00 ya. Untuk input 00 ya. Jadi untuk input kita mau set yang untuk GPIO A ini di set sebagai ini apa? Masih output ya. Masih output. Inputnya di set yang mana ini? Kita pakai IDR, pakai GPIO-C ini C ya. Jadi untuk inputnya kita pakai yang C ya, port EC ya. Port C. Port C pin berapa? Port C pin berapa? Ini carilah ya. Port C pin berapa ini? Coba lihat. Ini 4 12 4 12 10 pin ke-16. Kalau ke IDR-nya kita lihat ke-16 0 1 2 3 4 ini ke-16 ya. Ini pin ini ya.
kalau GPIOC-nya ya, pin berapa nih, port berapa, bisa dicek sebagai latihan, dicek di port berapa ya, di port berapa dari port C, di pin berapa port C ya. Jadi ini inputnya pakai port C ya, port C sebagai input ya. Jadi dicek, if kita cek input dari port C di pin berapa, cek lagi nih ya, di pin berapa ya. Oh di sini PC 13, port C pin 13. Kalau dia ini ada dua ini statement pakai dan ya, pakai and. Ini pertama dicek dulu pin 13-nya, misalnya tinggi atau rendah, nilainya 1 atau 0, kemudian dilagakan dengan nilai ini adalah nilai tinggi ya, nilai 1. Jadi kalau pinnya 1 dan ini 1, maka dia di high kondisinya. Berarti kalau dia high, maka set ya. Ini turn on ini seharusnya, karena ini set ya, turn on. Tapi kalau dia inputnya rendah, else, maka dia di reset ya, reset. Cek lagi ini salah salah ketik mungkin. Iya, ininya resetnya ini dia harusnya ya, atau dia mungkin kurang. Ini kodenya salah ini ya. Nolnya kurang banyak ini, ada 5 nolnya di belakang. Dia kalau turn off ini on kan. Jadi set reset ya. Ini reset, ini set ya. Jadi berdasarkan kondisi daripada pin di port C13 ya. Jadi port C13 kalau ada sensor apa, dia akan turn on atau turn off output dari PA5. Oke, jadi ini input dan output dan input serta ada set reset. Oke. Sampai di sini diskusi kita. Ada yang mau ditanyakan, silakan.